Oke, ini adalah soal untuk nomor 1. Perhatikan ilustrasi berikut. Oke. Di zaman modern dan era digital saat ini, Al-Quran tetap menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Padahal Al-Quran merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada 14 abad yang lalu. Pertanyaan yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah: A. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. B. Al-Quran kitab yang paling akhir diturunkan. C. Isi Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman. D. Al-Quran merupakan kitab Allah. Oke, maka jawaban yang benar adalah C ya, yaitu isi Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman. Kita lanjut pada soal nomor 2. Al-Quran tidak membenarkan perbuatan zina karena perbuatan tersebut banyak menimbulkan hal-hal negatif, baik berakibat pada fisik maupun psikis. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, perilaku yang mencerminkan beriman kepada Al-Quran ditunjukkan dengan berperilaku: A. Meninggalkan kebiasaan begadang. B. Mencegah perkelahian antar pelajar. C. Menghindari pergaulan bebas. Dan D. Menjauhi minuman keras. Oke, jawaban yang benar adalah 10, 9, 8, 7, 6, 5. C, yaitu menghindari pergaulan bebas. Oke, kita lanjut pada soal nomor 3. Di antara 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling awal atau terdahulu adalah kitab A. Al-Quran, B. Zabur, C. Taurat, dan D. Injil. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu Taurat. Dalam Al-Quran disebut ada 4 kitab yang diturunkan kepada 4 rasul. Keempat rasul tersebut adalah A. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. B. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. C. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. D. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam, serta Nabi Muhammad SAW. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya ada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Oke, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengonsumsi minuman keras. 2. Berjudi. 3. Mengundi nasib menggunakan panah. 4. Bermain kartu. 5. Berkurban untuk berhala. Oke, beberapa perbuatan yang dilarang berdasarkan Quran Surat Al-Ma'idah, yaitu surat kelima ayat 90 di atas adalah A. 1, 2, 3, dan 4. B. 1, 2, 3, dan 5. C. 1, 2, 4, dan 5. D. 2, 3, 4, dan 5. Maka jawaban yang paling benar adalah, atau jawaban yang benar adalah B ya, yaitu nomor 1, 2, 3, dan 5. Oke, itu mengkonsumsi minuman keras, berjudi, mengundi nasib menggunakan panah, serta berkorban untuk pahala. B jawaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia dengan tujuan A. Dimiliki oleh umat manusia. B. Diambil sebagian sebagai contoh. C. Dijadikan petunjuk hidup manusia. D. Dibaca oleh umat manusia. Oke, maka jawaban yang benar adalah
C yaitu dijadikan petunjuk hidup manusia. Meyakini keberadaan kitab-kitab Allah merupakan perkara yang sangat penting bagi umat Islam. Sebagai orang yang beriman kepada kitab Allah berarti kita harus A. Percaya dan mengamalkan semua kitab-kitab yang ada. B. Menganggap bahwa Al-Quran saja yang perlu dipercayai. C. Mempercayai dan mengamalkan semua isi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Percaya bahwa kitab-kitab itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang benar adalah D, yaitu percaya bahwa kitab-kitab itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kitab Allah berisi ajaran yang benar dan baik sesuai dengan masanya. Ajaran yang sama dan tertuang dalam semua kitab Allah adalah tentang A. Larangan membunuh binatang. B. Perintah bersatu padu. C. Tata cara bersuami istri. D. Perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang benar adalah D, yaitu perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, perhatikan pernyataan berikut. 1. Membaca merupakan ibadah. 2. Menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. 3. Berlaku hanya untuk umat tertentu. 4. Bahasanya tidak semua orang bisa mengerti. 5. Dijamin keasliannya sampai hari kiamat. 6. Isinya mencakup semua aspek kehidupan. Yang termasuk keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain adalah A. Nomor 1, 2, 5, dan 6. B. Nomor 2, 3, 4, dan 5. C. Nomor 1, 2, 3, dan 4. D. Nomor 1, 2, 4, dan 6. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu nomor 1, 2, 5, dan 6. Itu membacanya merupakan Al-Quran. Oke, membaca Al-Quran merupakan ibadah, 2. Menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dan 5. Dijamin keaslian sampai hari kiamat. Dan 6. Isinya mencakup semua aspek kehidupan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Hati menjadi tentram. 2. Dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 3. Hati merasa tentram. 4. Memiliki sikap toleransi yang tinggi. 5. Dijadikan pedoman dalam menentukan kebenaran. Pernyataan di atas merupakan A. Hikmah melakukan puasa Ramadan. B. Hikmah beriman kepada hari akhir. C. Hikmah salat 5 waktu. D. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Jawaban yang benar adalah D, yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Perhatikan narasi berikut ini. Tawuran yang terjadi antar pelajar, remaja maupun antar kelompok telah meresahkan masyarakat Indonesia. Tawuran berujung pada tindak kekerasan, mencederai fisik para pelakunya hingga memakan korban jiwa. Tawuran menjadi masalah sosial yang perlu diselesaikan. Untuk menghindari terjadinya tawuran, setiap orang berusaha untuk A. Memahami bahwa kekerasan bukan cara menyelesaikan masalah. B. Mengikuti pelatihan bela diri sekolah. C. Menghindarkan diri dari segala bentuk pergaulan. D. Menghindari tempat-tempat keramaian. Jawaban yang benar adalah A, yaitu memahami bahwa kekerasan bukan cara menyelesaikan masalah. Ketika kita sedang membaca Al-Quran, menemukan lafaz yang mengandung bacaan qalqalah, maka cara membacanya adalah A. Berdengung. B. Memantul. C. Melebur. D. Jelas. Jawaban yang benar adalah B, yaitu memantul. Hukum melaksanakan salat Idul Fitri adalah
A. Wajib, B. Harus, C. Sunnah, dan D. Boleh. Jawaban yang benar adalah C, itu sunnah ya. Jadi hukum melaksanakan salat Idul Fitri adalah sunnah. Jawabannya C. Salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat wajib dinamakan A. Kauniyah, B. Ba'diyah, C. Qabliyah, dan D. Sunnah. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Qabliyah. Jadi salat sunnah yang dikerjakan sebelum salat wajib dinamakan salat sunnah Qabliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia dengan tujuan A. Dimiliki oleh umat manusia, B. Diambil sebagian besar contoh, C. Dijadikan petunjuk hidup manusia, D. Dibaca oleh umat manusia. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu dijadikan petunjuk hidup manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia dengan tujuan itu dijadikan petunjuk hidup manusia. Pada Quran Surah Al-Ma'idah, yaitu surat kelima ayat 91, menjelaskan bahwa syaitan memujuk manusia agar mengkonsumsi minuman keras dan berjudi dengan tujuan A. Membuat manusia lupa untuk mengingat Allah, B. Menjadikan manusia lupa makan dan tidur, C. Mengembangkan harta yang dimilikinya, D. Mengendalikan manusia berbuat jahat. Jawaban yang benar adalah A, yaitu membuat manusia lupa untuk mengingat Allah. Cara menghindarkan diri dari mengkonsumsi minuman keras adalah dengan cara menghindari diri dari mengkonsumsi minuman keras adalah dengan A. Membatasi diri dalam bermasyarakat, B. Memperluas pergaulan, C. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Menghindari pergaulan. Jawaban yang benar adalah C, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Merugikan diri sendiri dan orang lain. 2. Menyebabkan lalai dalam melaksanakan kewajiban. 3. Meningkatkan perekonomian keluarga. 4. Menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. 5. Mengakibatkan malas bekerja. Dari uraian di atas, ada beberapa dampak negatif dari perjudian, di antaranya adalah A. 1, 2, 4, dan 5, B. 2, 3, 4, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 3, 4, dan 5. Maka jawaban yang benar adalah A, ya, itu nomor 1, 2, 4, dan 5. Ya, jadi beberapa dampak negatif dari perjudian yaitu 1, 2, 4, dan 5, merugikan diri sendiri dan orang lain, menyebabkan lalai dalam melaksanakan kewajiban, menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari, dan kelima itu mengakibatkan malas bekerja. Dampak negatif bagi fisik akibat mengkonsumsi minuman beralkohol adalah A. Tidak mudah terjangkit penyakit, B. Tekanan darah normal, C. Berat badan menurun, D. Daya berpikir meningkat. Jawaban yang benar adalah C, yaitu berat badan menurun. Jadi dampak negatif bagi fisik atau bagi tubuh atau bagi jasmani ya akibat mengkonsumsi minuman beralkohol adalah berat badan menurun ya, jawabannya C. Perhatikan narasi berikut ini. Peredaran minuman keras di Indonesia cukup memprihatinkan. Setiap tahun, minuman keras telah merenggut nyawa korbannya.
Lebih memperhatikan lagi, korban minuman keras juga berasal dari kalangan remaja. Meski larangan peredarannya telah diberlakukan, namun korban minuman keras terus bertambah. Oke, perilaku yang sesuai untuk menghindarkan diri dari bahaya minuman keras adalah: A. Memahami bahwa kekerasan bukan cara menyelesaikan masalah. B. Sadar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Senantiasa berusaha untuk mencari rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Menghindari pergaulan dengan orang yang suka minuman keras. Jawaban yang benar adalah D, yaitu menghindari pergaulan dengan orang yang suka minuman keras. Kitab suci yang merupakan penyempurnaan dari kitab-kitab suci yang lainnya yaitu A. Injil, B. Zabur, C. Taurat, D. Al-Quran. Oke, jawaban yang benar adalah D, yaitu Al-Quran ya. Jadi kitab suci merupakan penyempurna dari kitab-kitab suci yang lainnya yaitu Al-Quran. D jawabannya. Berkata atau memberikan sesuatu informasi yang sesuai dengan kenyataan atau kebenaran disebut A. Zuhud, B. Tawadu, C. Jujur, dan D. Qanaah. Jawaban yang benar adalah C, yaitu jujur. Jadi berkata atau memberikan sesuatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran disebut dengan C, yaitu jujur. Sarjana muslim di bidang medis terkenal adalah A. Ibnu Khalden, B. Abu Abdullah, C. Ibnu Sina, dan D. Al-Khawarizmi. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Ibnu Sina ya. Jadi sarjana muslim di bidang medis terkenal adalah yaitu Ibnu Sina. Oke, kita lanjut soal nomor 24. Salat Idul Adha dilaksanakan pada hari tanggal A. 12 Zulhijjah, B. 13 Zulhijjah, C. 10 Zulhijjah, dan D. 11 Zulhijjah. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu 10 Zulhijjah. Jadi salat Idul Adha dilaksanakan pada pagi hari tanggal yaitu 10 Zulhijjah ya. Jadi salat Idul Adha dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah ya. Jawabannya C. Oke, kewajiban yang dikeluarkan oleh umat Islam di bulan atau akhir Ramadan disebut A. Zakat fitrah, B. Zakat emas, C. Puasa Ramadan, dan D. Waktu zakat. Jawaban yang benar adalah A, yaitu zakat fitrah ya. Jadi kewajiban yang dikeluarkan oleh umat Islam di bulan atau akhir Ramadan disebut dengan zakat fitrah. Jawabannya A. Puasa sunnah yang dilaksanakan 6 hari setelah hari raya Idul Fitri adalah puasa B. Asyura, A. Asyura ya, maaf, A. Asyura, B. Syawal, C. Sya'ban, dan D. Arafah. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Syawal. Puasa sunnah dilaksanakan 6 hari setelah hari raya Idul Fitri adalah puasa Syawal. Jawabannya B. Untuk dapat menumbuhkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita, maka hal yang dibutuhkan adalah membiasakan diri berperilaku A. Sabar, B. Pemaaf, C. Jujur, D. Adil. Jawaban yang benar adalah C, yaitu jujur. Jadi untuk dapat menumbuhkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita, maka hal yang dibutuhkan adalah membiasakan diri berperilaku jujur ya. Jawabannya C.
Orang yang senantiasa berdusta hidupnya senantiasa diliputi kegelisahan karena A. Takut masuk neraka setelah meninggal, B. Dimusuhi oleh banyak orang di sekitarnya, C. Kehilangan orang yang dapat dipercaya, D. Takut kebohongannya diketahui orang lain. Jawaban yang benar adalah D, yaitu takut kebohongannya diketahui orang lain. Jadi orang yang senantiasa berdusta hidupnya senantiasa diliputi kegelisahannya karena takut kebohongannya diketahui orang lain. Jawabannya D. Al-Quran diturunkan di dua kota, yaitu A. Mesir dan Yerusalem, B. Irak dan Mesir, C. Mesir dan Suriah, D. Mekah dan Madinah. Jawaban yang benar adalah D, yaitu Mekah dan Madinah. Di Al-Quran diturunkan di dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Al-Quran terdiri dari titik-titik juz dan surat. A. 30 dan 114, B. 30 dan 666, C. 144 dan 30, D. 30 dan 66. Jawaban yang benar adalah A, yaitu 30 dan 114, ya. Jadi Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Di antara orang-orang yang dilarang berpuasa atau haram adalah A. Orang tua, B. Wanita menstruasi atau melahirkan, C. Ziarah, D. Remaja. Jawaban yang benar adalah B, yaitu wanita menstruasi atau melahirkan. Jadi di antara orang yang dilarang berpuasa atau haram adalah B. Wanita menstruasi atau melahirkan. Sebutkan 4 angka di bidang hukum kasus. Oke, jawabannya ini. Berikut adalah 4 angka di bidang hukum kasus. Pertama, peraturan yang mengatur tingkah laku dalam pergaulan hidup masyarakat. Oke, 2. Peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan resmi negara. 3. Peraturan yang bersifat memaksa. 4. Peraturan yang memiliki sanksi tegas. Oke, itu jawabannya. Jelaskan bagaimana cara percaya pada Al-Quran. 1. Percaya bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. 2. Percaya bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. 3. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran. 4. Mengamalkan semua ajaran yang ada dalam Al-Quran. Oke, itu jawabannya. Sebutkan nama-nama kitab-kitab Allah yang perlu diketahui dan para rasul yang telah menerimanya. Oke, adapun nama-nama kitab suci Allah Subhanahu wa taala beserta nabi yang menerimanya adalah sebagai berikut. 1. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya.